Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Fine? Good? Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Oke my students, hari ini masuk lagi kita pelajaran IPA ya Naomi, ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk hari ini materi kita mengenai makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, untuk penjelasan materinya tetap perhatikan video Umi ini ya Nak. Baiklah Naomi, kita mulai ya Nak. Nah Naomi tetap stay ya di tempat belajarnya. Nah Naomi, sekarang kita sudah masuk materi mengenai makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan. Namun untuk di video hari ini kita hanya membahas mengenai makhluk hidup yang menguntungkan terlebih dahulu ya Naomi. Lalu minggu depan baru kita bahas makhluk hidup yang merugikan. Tapi sebelumnya Umi jelaskan kembali, semua makhluk hidup di bumi ini pasti diciptakan Allah dengan tujuan dan peran tertentu kan anak Umi, termasuk kita manusia yang diciptakan Allah untuk merawat bumi dan mencintai semua makhluk ciptaan Allah, termasuk tumbuhan dan hewan ya anak Umi. Nah, hari ini kita akan membahas peran tumbuhan dan juga hewan bagi manusia ya Nak Umi. Nah, dibagi menjadi dua bagian Anak Umi. Yang pertama menguntungkan dan yang kedua merugikan. Nah, hewan apa saja ya dan tumbuhan apa saja ya yang termasuk makhluk hidup yang menguntungkan dan merugikan? Tetap simak video Umi ini ya Nak. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian hewan yang menguntungkan ya Naomi. Yang pertama ada ayam. Nah, ayam termasuk hewan yang menguntungkan ya Naomi. Kenapa Umi ayam termasuk hewan yang menguntungkan? Karena ayam dapat menghasilkan daging yang dapat dimakan oleh manusia ya Naomi. Selain dagingnya, ayam juga dapat menghasilkan telur. Nah, untuk selanjutnya ada hewan sapi ya Nak. Sapi juga menghasilkan daging yang dapat dimakan oleh manusia. Dan juga susu yang dihasilkan oleh sapi ataupun lembu dapat diminum oleh manusia. Nah, untuk selanjutnya Naomi ada lebah ya Naomi. Lebah dapat menghasilkan madu ya Naomi. Madu dapat kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, banyak sekali manfaat dari madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, untuk hewan yang selanjutnya ada burung hantu anak Umi. Nah, burung hantu termasuk hewan yang menguntungkan. Nah, anak Umi pernah nggak melihat burung hantu? Sebagian sudah pasti pernah ya anak Umi. Nah, burung hantu dapat dilatih untuk menangkap tikus. Tikus kan sangat berbahaya anak Umi, apalagi untuk sawah para petani. Nah, dia dapat merusak tumbuhan yang ada di kebun ataupun yang ada di sawah. Nah, untuk hewan yang menguntungkan sampai burung hantu dulu ya Nak Umi, contoh yang kita bahas untuk hari ini. Nah, perlu Anak Umi ingat, ada banyak sekali Anak Umi hewan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, untuk selanjutnya ada tumbuhan ya Nak Umi, masuk kita ke bagian tumbuhan yang menguntungkan. Yang pertama ada tebu ya Nak. Tebu dapat kita konsumsi airnya yang sering kita minum ya Nak Umi, ada es tebu. Nah, selain airnya yang bisa kita minum Anak Umi, tebu juga dapat diproduksi menjadi gula ya Nak Umi. Nah, gula yang biasanya kita pakai itu dihasilkan dari tebu ya Nak. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga ini menguntungkan ya Naomi bagi manusia karena memiliki keindahan. Nah, selain keindahan, sebagian bunga juga menghasilkan harum ya Naomi yang sering kita cium harumnya ataupun wanginya. Nah, untuk tumbuhan yang selanjutnya ada kangkung ya Naomi. Nah, kangkung pasti sudah nggak asing lagi kan bagi anak Umi, dan sebagian pasti anak Umi ada yang suka makan kangkung. Nah, kangkung bisa dimasak menjadi sayuran ya Nak Umi yang dapat kita konsumsi saat kita makan. Nah, untuk selanjutnya ada pohon mangga ya Nak Umi.
Nah, pohon mangga ini menguntungkan juga bagi manusia karena menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, selanjutnya ada pohon kelapa nih anak Umi, pohon 1000 manfaat. Nah, buah yang dihasilkan kelapa dapat kita minum ya anak Umi airnya. Nah, untuk selanjutnya batang dari daun kelapa itu dapat dijadikan sebagai sapu lidi, dan juga daun dari kelapa dapat dijadikan sebagai pembungkus ketupat ya anak Umi. Nah, selain contoh-contoh manfaat yang telah Umi sebutkan tadi, ada banyak lagi ya Nak Umi contoh manfaat dari pohon kelapa. Tapi untuk hari ini itu saja penjelasan dari Umi. Nah, Umi harap dari materi yang sudah Umi jelaskan ini, anak Umi sudah tahu mengenai makhluk hidup yang menguntungkan bagi manusia. Nah, untuk contoh lainnya, anak Umi dapat mengamati alam sekitar anak Umi ya. Dan untuk materi hari ini, anak Umi dapat menulisnya di buku catatan lipanya ya nak, seperti biasa. Sekian video pembelajaran dari Umi. Semoga video dari Umi ini bermanfaat bagi kita semua.